yang sebenarnya sudah belasan tahun yang lalu menginginkan menyelenggarakan seminar tentang tantra, dan kita sempat menyinggung juga dulunya, dan dengan kawan-kawan kita sudah merencanakan. Karena lama tantra itu di tanah air seperti menghilang dari sentuhan pembelajaran kita, perhatian kita, dan juga menghilang dari wujud aslinya. Munculnya tantra-tantra itu kemunculannya hanya bayang-bayangnya, lawatnya menten datang. Jadi dari dulu yang menginginkan kita mengadakan seminar tentang tantra. Jadi baru kali ini berhasil. Terima kasih pada adik-adik KMHDI di sini. Yang selalu berteman dengan anak-anak muda. Di Bogawat kita yang memaksa, yang menerjemahkan juga mahasiswa, adik-adik mahasiswa di Undiksa. Di anak-anak muda kita memang yang kita perlukan juga ya seperti ini Ki. Mahasiswa, anak-anak muda Hindu kita yang memperhatikan ajaran dharmanya secara terpelajar, secara cerdas dan bijak. Jadi tidak justru menghancurkan atau mengobrak-abrik Hindu kita. Ini kelompok ini kelompok itu. Apa tadi bilang apa, sampradaya ya. Jadi kacau, sampradaya yang begitu murni, indah dan apa itu pilar dari ajaran Hindu kita. Kok sekarang sampradaya, mendengar orang sampradaya orang seperti mendengar sesuatu yang memekakkan telinga ya. Menjadi sesuatu yang salah. Padahal yang teriak-teriak sampradaya juga itu sampradaya. Dan kalau kita meneliti sampradaya itu orang secara sastra legal. Dan memang begitu terdiri dari sampradaya ajaran Hindu kita. Hanya saja ada sampradaya yang dari ribuan jutaan tahun lalu yang sah, yang ada dasar sastranya. Tetapi ada juga sampradaya yang dasar sastranya kejoan, atau bahkan barangkali tidak ada, hanya kebetulan saja muncul gitu. Yang kalau kita berbicara secara jujur tentang Hindu, kalau kita memang mau meminggirkan sampradaya, ada sampradaya yang tidak ada dasar sastranya yang dulu harus diminggirkan. Yang kebanyakan yang teriak-teriak tanpa jelas arahnya. Bahkan yang gini ini seperti apa namanya? Seperti virus datangnya, yang tabrak kanan, tabrak kiri tanpa dasar. Sehingga orang-orang terpelajar pun akhirnya teriak-teriak sampradaya tetapi tidak mengerti sampradaya. Tanya saja, apa itu sampradaya? Macet, pasti macet. Kalau yang ditanya petani yang tidak pernah baca, barangkali bisa menjelaskan sesuatu yang sampradaya menurutnya. Tetapi kalau orang-orang terpelajar tidak berani bicara tanpa dasar. Tidak mungkin orang-orang terpelajar itu bicara tanpa dasar, dan tidak mungkin orang-orang terpelajar Hindu itu ya akan mengobrak-abrik ajaran Hindu, apalagi di publik. Nah itu bahayanya kalau kita tidak menjadi orang Hindu yang cerdas, terpelajar, bijak.
sangat berhati-hati. Nah, adik-adik PMADI ternyata di jalan ini. Dan adik-adik nanti yang ke depan, masa depan dari Hindu kita adalah adik-adik yang Hindu yang cerdas, Hindu yang terpelajar, Hindu yang bijak. Yang ini kita perlukan, bukan Hindu yang teriak-teriak kelompok-kelompok terus memilah-milah. Kita yang baru bangun, Hindu kita yang baru bangkit ini justru kita obrak-abrik lagi. Kita perlu bersatu. Tantra itu adalah ajaran yang mempersatukan semua. Dan tanpa sadar, praktek-praktek agama Hindu kita itu hampir sebagian besar itu tantra itu. Sehingga mungkin ke mantra-mantra orang orang ring saparamasih, orang ring itu sudah tantra nih kan. Atau setiap winten dengan ngaturan api dan ketabuh ngene nggih. Segahan itu sami itu tantra nih. Ring padmasana sangyang acintia tintia. Nanti pasti akan ada yang meneliti khusus itu, itu tantra itu. Sebagian besar pada agama Hindu kita itu tantra itu. Jadi tantra itu mempersatukan semua ajaran kita. Ini yang perlu kita munculkan ulang. Wujud tantranya yang sebenarnya bukan bayangan-bayangan tantra. Nah, itulah yang mendasari keinginan Tiang untuk mengadakan seminar tentang tantra. Di tahun 86, 87 sampai 90-an Tiang di India, di tepi Sungai Gangga, Tiang selalu membeli buku-buku tentang tantra. Tiang pelajari tantra, termasuk tantranya Rawana. Rawana itu tantrik itu, termasuk buku-buku ajaran-ajaran tentang tantranya Rawana. Kalau tahun 70-an melalui lontar-lontar yang pelajari tantra-tantra kita ring Bali. Kaya sekali ajaran kita dengan tantra, atau boleh dibilang tidak ada ajaran Hindu kita itu yang tidak disentuh oleh tantra. Hanya saja ada beda-bedanya. Ada tantra yang dalam prakteknya tamasaguna. Ada tantra-tantra yang dalam praktek-prakteknya yang rajaguna. Nah, ada praktek tantra yang di satwaguna. Itu praktek tantra yang halus. Nanti mantramnya pun halus, persembahyangannya pun halus, praktek-prakteknya pun halus dan murni, persembahan-persembahan jika diperlukan bahan-bahannya juga itu bahan-bahan yang halus, sarwa luwih katanya. Jadi beda-bedanya di sana saja. Ada yang masih prakteknya dalam tamasaguna, ada yang rajasika, ada yang satwika. Jadi semua ajaran-ajaran Hindu kita itu diisi oleh tantra-tantra ini. Dan banyak orang tidak tahu dirinya mempraktekkan tantra. Nah, dia tidak akan berbicara tentang tantra, dia hanya ngastungkara. Berterima kasih pada adik-adik sudah menyelenggarakan ini, dan terima kasih kepada beliau Tantrik Yogi Ramesji Maharaj. Itu beliau 60 tahunan di dalam tantra, dan yang tahu itu beliau ahlinya, yang berteman sejak tahun 86. Jadi kita bertemu dengan ahlinya, mendapat sentuhan-sentuhan tentang tantra dari ahlinya, itu benar sekali. Kemudian ini adik saya juga menekuni dengan baik. Tidak hanya menekuni baca-baca, tetapi menekuni prakteknya. Karena tantra itu praktek. Jadi beliau ini mempraktekkan juga. Jadi sumber
narasumber yang kita dapatkan dua ini sudah cukup bagus untuk memulai kita menyelenggarakan seminar tentang tantra. Mudah-mudahan nanti kita mengadakan lebih jauh lagi nggih, adik-adik nggih. Jangan berhenti. Sekali melangkah, jangan dihentikan. Kalau ada yang berhenti, enggak apa-apa, tapi tentukan bagi adik-adik saya yang tidak boleh berhenti. Karena ini merupakan pelayanan juga untuk dharma kita di Nusantara. Dan tidak ada pelayanan yang tidak ada halangan. Tidak ada pelayanan yang tidak ada cobaan. Tidak ada pelayanan mulia yang tanpa air mata. Dan sering air mata itu yang memberikannya itu orang dekat kita, bukan orang luar. Ya harus kita jangan berhenti melangkah. Barangkali kadang-kadang langkah kita itu mungkin kalau tadinya langkah kita 1 meter, ya sekarang buat 0,5 meter dulu. Tapi kita tidak berhenti melangkah karena kita sudah tahu langkah kita itu menuju kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu cirinya adalah memuliakan dharma kita. Itu jalan benar itu, memuliakan dharma kita. Orang ngerti kita memuliakan dharma kita itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita lakukan itu memang memuliakan dharma kita. Tantra ini jangan dilepas, karena tantra itu yang mengisi semua praktek-praktek agama kita. Di mana ada bija mantra, di sana sudah tantra ini kan. Di mana ada banten-banten yang ada simbol-simbolnya, ada pasan-pasan nisnya, itu tantra itu. Praktek tantra itu, banten-banten kita itu praktek tantra itu. Sangat luas tantra itu, sehingga tantra itu memang perlu kita diskusikan lebih jauh. Jangan hanya wujud luarnya, jangan hanya pakaian-pakaian tantranya, jangan hanya bayangan-bayangan tantranya yang muncul. Gimana resi-resi kita zaman dulu itu ya, hanya dengan pandangannya bisa mengkreat sesuatu, menciptakan sesuatu. Seperti resi biasa, hanya memandang bisa dapat keturunan, hanya dipandang saja oleh pandangan. Dan yang mampu seperti itu zaman sekarang masih ada banyak, yang bertemu banyak. Bahkan yang bisa dengan ilmu tantranya mengubah apa yang di dalam kandungan misalnya ya, hanya beberapa hari lagi akan melahirkan, sudah dipastikan lahir cewek. Tapi dengan tantranya beliau mengatakan cowok. Dan suami istri itu ketawa karena mesin sudah jelas-jelas menunjukkan cewek. Tapi begitu lahir mereka kaget dan merasa bersalah pada pendeta yang tantrik itu. Jadi tantra itu seperti itu hebatnya. Dan di sini yang isi tantra itu adalah warisan tradisi mulia leluhur, an ancient wisdom. Jadi warisan tradisi indah leluhur kita yang sangat kuno. Dia itu berlian. Kita ini mewarisi satu berlian. Itu yang tidak akan bicara banyak ya. Dadas ditunjukkan mantan secara sepintas. Bagaimana tantra, bagaimana kita berbahagia sebenarnya ada di Nusantara ya. Kita terus mantan ya, yang tidak bisa jelaskan. Saya akan berbicara sedikit bagian belakang. Terus mantan ya, terus. Boleh dilanjut nih deh. Terus. Terus mantan yang sambil cerita, jalan mantan yang tidak menjelaskan ya. Di tantra yang dipraktekkan leluhur kita itu